teman-teman, saya Made Budi Ramdhani Kusuma. Saya di sini sebagai Marketing Promotion Manager Jawa Barat PT Nutrifood Indonesia. Dan saya kali ini ditemani oleh sosok yang luar biasa, sosok pewirausaha muda yang sudah sukses di usia mudanya. Boleh langsung perkenalkan, Kang Sena. Halo, Assalamualaikum. Saya Sena sebagai founder dari Asbul. Oke. Pada sesi kali ini kita akan berbagi pengalaman atau juga berbagi ilmu nih, sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman bagaimana perubahan-perubahan after COVID ini, terutama kalau kita lihat dari segi perusahaan nih, ada beberapa perubahan-perubahan kebiasaan dari masyarakat. Yang paling pertama kelihatan adalah masyarakat sekarang sering banyak sekali diam di rumah. Yang kedua, sekarang masyarakat benar-benar pengen hidup sehat dan lebih kepada berfokus terhadap bahan pokok gitu kan. Yang ketiga adalah masyarakat sekarang benar aware sama yang namanya digital. Nah, digital di sini ini kita akan bahas bareng-bareng nih sama Kang Sena karena di perusahaan kita pun sekarang semuanya sudah era digital ini sudah sangat-sangat menjamur. Nah, mungkin Kang Sena bisa bercerita nih sekarang tentang apa yang dilakukan oleh usaha Kang Sena tentang perubahan ini dan bagaimana impact-nya gitu kan, terutama untuk digitalisasi. Oke, jadi setelah kemarin lumayan lah 3 atau 4 bulan ya ada pandemi virus corona ini ke bisnis agak lumayan berpengaruh gitu. Tapi kalau saya pribadi sih menanggapinya itu bukan suatu hambatan, tapi itu menjadi suatu tantangan ya buat saya gitu. Dan alhamdulillah karena Asbul sendiri udah cukup siap beralih ke digital gitu. Jadi ketika ada pandemi ini, ketika orang-orang pada terus diam di rumah, kita nggak terlalu jadi masalah sih. Soalnya kan kita mempermudah banget si konsumen untuk belanja gitu ya, walaupun di rumah aja tapi tetap bisa belanja Asbul karena Asbul udah go digital dari 2 tahun 3 tahun ke belakang gitu. Jadi kita udah beralih semuanya ke digital. Semua digital. Oke, memang kalau kita lihat kalau ngomongin kata-kata krisis itu bisa dipandang dua mata pisau yang berbeda. Satu, krisis sesuatu yang berbahaya, atau dalam kategori krisis itu adalah sesuatu yang bisa bisa mendapatkan sesuatu yang peluang. Jadi dari Kang Sena sebagai owner Asbul adalah melihat kata krisis ini adalah sebagai peluang. Dan kita pun juga di PT Nutrifood Indonesia atau di produk Hilo khususnya melihat bahwa krisis ini adalah sesuatu yang peluang. Tetapi peluang di sini berarti kita benar-benar harus berubah. Yang tadinya kita tuh ketemu konsumen mungkin langsung, tapi sekarang gimana caranya kita bisa memarketingkan produk-produk kita itu tidak hanya ketemu konsumen, tetapi dengan cara-cara digital. Nah, kalau di perusahaan kita, kalau di PT Nutrifood Indonesia atau di Hilo, kita banyak banget menggunakan sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga penasaran nih teman-teman, bagaimana nih Kang Sena sebagai owner Asbul, bagaimana caranya nih supaya tetap bisa kontak sama konsumennya, karena kalau sampai kita kehilangan sama konsumennya, berarti kita nggak bakal ketinggalan dong brand kita. Benar. Berhubung kita udah siap untuk go digital ya, jadi pas kemarin peralihan dari penjualan offline ke online, kita tidak begitu terlalu merasa perubahan yang sangat signifikan ya. Soalnya kita juga kan di sini memanfaatkan e-commerce yang ada gitu ya. Semua platform yang ada kita manfaatkan gitu. Sebenarnya untuk berbisnis di era digitalisasi itu lebih enak sih, lebih mudah ya, lebih simpel dan lebih meminimalisir biaya. Karena kan kalau dulu kita jualan secara offline, kita harus buka toko, sewa toko yang kita tahu lah harganya nggak murah gitu ya. Sementara sekarang beralih ke digital gitu kan, kita kan gratis gitu di sana, ada diantaranya Shopee, Bukalapak, Tokopedia atau yang lain-lain gitu ya. Kita di sana kalau mau jualan gratis, cuman
modal kemauan aja kita udah bisa bisnis sih di era digitalisasi sekarang ini. Saya juga sangat setuju. Sama juga di perusahaan kita pun di produk kita juga Haylo, kita akan melihat dari segi bauran pemasarannya. Jadi kalau adik-adik nanti sana belajar tentang marketing itu pasti ada yang namanya STP, segmenting, targeting, positioning. Nanti dari STP itu pasti akan masuk ke 4P. 4P itu adalah product, price, promotion, place. Place adalah tempat gitu kan. Tapi kalau ketika di pandemi ini bukan berarti 4P-nya atau STP-nya kita tinggalin kan. Pasti kalau kita main di marketplace. Main di marketplace itu juga pasti bisa kita lihat nih. Kalau untuk segmen-segmen yang muda, kita harus tahu juga di mana sih konsumen-konsumen yang suka ada di segmen muda. Marketplace yang sekarang ada S dan yang orange itu pasti lebih kepada ibu-ibu muda. Marketplace yang T yang hijau itu pasti marketplace itu banyaknya adalah ke laki-laki yang di usia 25 tahun. Jadi kita juga harus mematchkan antara marketplace dan produknya kita juga. Dan cara memasarkannya juga berbeda di sosial media gitu kan. Cara di sosial media misalkan kalau kita kalangan yang lebih muda, lebih enak kita ketemu lewat Instagram. Tapi kalau lihat di usia yang lebih senior, usia 35 tahun ke atas pasti lebih enak lewat Facebook. Nah, kalau ngelihat dari segmentingnya, targeting dan positioning dan juga 4P-nya ini, segmennya Asbul itu di mana dan yang cocok itu marketingnya seperti apa sih untuk segmen produk dari Kang Sena ini sendiri? Si Asbul sendiri kita segmennya dari usia 15 sampai 25 prioritas ya, itu yang utama. Tapi alhamdulillah bahkan anak SMP pun kadang anak SD ya 15 tahun ke bawah, dan bapak-bapak pun yang usia 40 tahun ke atas masih banyak yang beli produk Asbul gitu. Cuman emang kita diprioritaskan dari usia 15 sampai 25 gitu ya. Anak-anak SMP, anak-anak SMA dan anak-anak kuliah lah gitu. Soalnya kenapa kita difokuskan di segmen anak-anak sekolah? Karena yaitu anak-anak sekolah tuh lagi, kalau bahasa Sunda nama keremejehna nya, keremejehna lagi senang-senangnya belanja, lagi senang-senangnya belanja produk-produk pakaian gitu kan. Apalagi sekarang zaman digital gitu ya, zaman Instagram. Kita harus tiap hari itu harus Instagramable banget gitu, karena setiap nemu spot yang bagus pasti foto, pasti share di Instagram gitu kan. Betul, ya. Nah, si Asbul sendiri memfasilitasi dan menjadi solusi untuk anak-anak muda yang pengen tampil keren gitu ya, yang tampil kekinian dengan budget ya lokal gitu ya. Jadi kualitas kita dan desain berani gitu ya dengan brand-brand luar, tapi harga tetap lokal gitu. Tetap lokal. Oke. Berarti kalau kita di sini Asbul maupun Haylo juga melihat bahwa sosial media itu adalah sangat penting. Ya, jelas. Sosial media itu adalah tempat di mana kita bisa mempromosikan barang, tetapi orang-orang itu nggak jadi bete atau annoying ya, malah orang-orang jadi lebih tertarik gitu kan. Nah, kita pun di Haylo, kalau teman-teman lihat cara memasarkannya produk-produk kita, lihat Instagramnya Haylo pun sekarang benar-benar dibuat sesangat profesional mungkin, dibuat sangat harus mencerminkan produk dari si Haylo tersebut gitu kan. Nah, berarti kita bicara tentang sosial media nih. Nah, teman-teman juga pasti teman-teman di sini juga punya sosial media dong. Nah, kalau kita peran penting sosial media bagi perusahaan sekarang bukan hanya gaya-gayaan aja, tapi kalau kita melihat sosial media, kita juga bisa melihat dari karakteristik orangnya. Jadi kalau kalian punya sosial media, jadikanlah sosial media itu yang lebih positif. Karena perusahaan-perusahaan sekarang melihat bahwa sosial media kalian itu bisa jadi bahan rekrutmen dari teman-teman gitu kan. Nah, di Kang Sena melihat bahwa sosial media itu juga sangat bagus untuk bisnisnya, karena dengan banyak kita upload ke sosial media dan tepat menggambarkan produknya kita, orang-orang jadi pengen membeli produk dari Kang Sena, yaitu produk Asbul. Nah, sekarang kita pengen minta tips and triknya nih, gimana
Dan kalau teman-teman nanti lihat kepoin sosial medianya Kang Sena, followernya sangat luar biasa, banyak banget followernya, interaksi sama followernya juga sangat engage gitu ya. Nah itu pasti kita pengen nih teman-teman mempersiapkan itu pertama dari sosial media dulu. Nah minta tipsnya nih bagi Kang Sena gimana membuat sosial media kita itu menjadi lebih positif atau lebih engage sama follower kita. Oke. Yang pertama kita harus sadar ya bahwa sosial media ini sifatnya umum gitu ya. Jadi ketika kita mau mengupload, memposting apapun gitu ya lewat sosial media, pikirkan dahulu sebelum kita mengupload, pikirkan dahulu sebelum kita memposting gitu ya. Apakah ini bermanfaat atau enggak gitu ya. Ya lebih baik sih posting di sosial media kalian yang ada manfaatnya ya, yang bermanfaat untuk orang lain, karena ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Mau lewat postingan pun gak masalah kan, kita masih bisa tetap bermanfaat gitu ya untuk orang lain kayak gitu. Apalagi sekarang kita bisnis lewat sosial media, jadi sosial media itu sama dengan etalase dagang kita gitu ya, dibuat semenarik mungkin, bagaimana biar orang tertarik sama produk dagangan kita. Dibuat misalnya Instagram kita sekeren mungkin, semenarik mungkin, biar orang-orang betah ngepoin Instagram kita gitu ya. Foto-fotonya ya keren gitu kan ya, produknya juga keren gitu ya. Itu kan menjadi daya tarik gitu ya untuk orang-orang beli. Ya insya Allah lah kalau misalnya kita memperhatikan Instagramnya, memperhatikan produknya, ya bikin buat orang untuk nggak ada alasan untuk tidak beli sama produk kita gitu. Produk kita. Oke. Kalau lihat dari paparan Kang Sena, berarti sosial media itu adalah aset terpenting dalam berbisnis maupun kita membranding diri kita. Ya. Kita kan kalau dilihat di sosial media itu adalah bagian image-nya kita. Kita mau digambarkan apa oleh orang itu bisa dilihat dari sosial media. Dengan sosial media itu benar-benar mendekatkan kita dan gak gampang kita membuat networking. Misal kalau dulu nggak ada sosial media, kita nunggu mau nyari orang itu minta dulu nomor teleponnya, dan kalau nggak ketemu nggak akan bisa. Tapi kalau sekarang kita mau kontak, kita bisa lihat kan di IG-nya ada nggak, lalu kita DM gitu kan. Itu berarti sosial media itu sangat penting buat teman-teman. Sangat penting, baik teman-teman nanti pengen bekerja atau pengen usaha, sosial media ini adalah salah satu wadah untuk menggambarkan posisi kalian di mata orang-orang gitu kan. Nah dari ngomongin sosial media ini, kita juga dari PT Nutrifood ini juga sangat melihat bahwa sosial media adalah sesuatu yang simple banget gitu kan, tapi impactnya adalah sangat impactful gitu kan. Nah jadi kita berdua nih pengen teman-teman di sini melek terhadap digital, melek terhadap teknologi, tetapi jangan sampai teknologi itu mencoreng nama kalian. Minimalnya adalah sosial media gitu kan. Karena kalau kita lihat teknologi itu jangan sampai kita menjadi tandingan teknologi, tetapi kita harus bisa bagaimana berdampingan sama teknologi. Kita yang harus bisa mengarahkan atau mengendalikan teknologi itu sendiri tersebut. Jadi kita bisa berdampingan, dan itu itu yang diperlukan oleh generasi masa datang, yaitu berdampingan dengan robot gitu kan. Nah pasti nih Kang Sena pun sekarang sedang mempersiapkan nih teknologi-teknologi yang cocok untuk produk Kang Sena yang bisa mengalir sampai, bukan hanya sekarang Kang Sena mungkin di Bandung, tapi yang saya tahu Kang Sena ini gara-gara teknologi, gara-gara sosial media, barangnya sudah sampai ke Hong Kong, sudah sampai ke Kalimantan gitu kan. Nah ini sekarang kira-kira dari Kang Sena nih, inovasi apa nih yang akan Kang Sena lakukan nih di bisnis Kang Sena supaya bisnisnya terus growing. Oke, jadi kalau yang saya baca ya di era digitalisasi sekarang ini, dalam berbisnis kita sangat diperlukan sekali berinovasi gitu ya, berinovasi. Si Asbul sendiri salah satunya
inovasi yang dilakukan di tahun 2020 ini yaitu melakukan kolaborasi-kolaborasi. Dan alhamdulillah beberapa kolaborasi udah kita lakukan ya, salah satunya dengan Nutrisari sendiri ya. Nih produk yang saya pakai, produk kolaborasi Asbu sama Nutrisari, dan alhamdulillah ya ini bagus banget gitu penerimaan dari si konsumennya. Produknya juga udah sisa dikit lagi ya, alhamdulillah. Jadi di zaman sekarang itu dalam berbisnis itu udah saatnya kita untuk berkolaborasi ya, udah bukan zamannya kita untuk berkompetisi gitu ya. Betul. Jadi terus lakukan kolaborasi gitu ya dengan ya siapapun itu yang menurut kalian bisa masuk dengan perusahaan kalian kayak gitu. Oke. Berarti selain digital, kita juga harus bisa berkolaborasi. Itu yang dilakukan oleh Kang Sena dan juga dilakukan oleh PT Nutrifood Indonesia, khususnya Hailo. Dan salah satu PT Nutrifood itu salah satunya adalah mengeluarkan produk yang namanya Nutrisari. Dan kita pun berkolaborasi dengan membuat Asbul X Nutrisari gitu kan. Itu adalah salah satu kita bekerja sama untuk saling menguntungkan satu sama lain gitu kan. Nah, dari teman-teman di sini penting banget nih untuk kalian selalu membuka diri, selalu belajar terutama tentang teknologi, minimalnya sosial media, dan juga terus membangun networking supaya kalian itu banyak yang kenal, bukan banyak musuhnya. Kalau kita banyak yang kenal, kita akan mudah kemanapun, kita akan selalu aman gitu kan. Nah, tadi kalau kita lihat nih, Kang Sena ini gak di brief, gak di apa, tapi Kang Sena itu adalah seorang marketer sejati. Bagaimana tadi tidak, kalian juga harus belajar tentang marketer sejati itu seperti apa. Di dalam setiap kesempatannya akan memperlihatkan peluangnya. Tadi Kang Sena sudah melihatkan peluang bahwa mempromosikan produk-produk dari Kang Sena, bahwa produk-produk dari Asbu itu ada kualitas yang nomor 1 gitu kan. Nah, di sini pasti membangun bisnisnya Kang Sena itu nggak gampang, nggak kayak sekarang tuh nggak tiba-tiba langsung segede ini gitu kan. Gitu ya. Nggak instan, pasti proses. butuh proses. Nah, untuk butuh prosesnya adalah Kang Sena itu selalu senang gitu kan, senang untuk memarketingkan sesuatu gitu kan. Nah, kenapa sih Kang Sena senang untuk sampai punya jiwa marketing dan bisa menjadi marketing yang membuat usaha Kang Sena itu jadi luar biasa. Oke. Awalnya dari mana gitu? Jadi kalau prinsip hidup saya sendiri sih, hidup itu bukan hanya sekedar tentang materi ya, bukan hanya sekedar tentang kemewahan lah gitu ya. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu ketenangan gitu ya. Dan salah satunya saya mengaplikasikannya terhadap hidup saya melakukan pekerjaan sesuai dengan passion ya, sesuai dengan keinginan. Dulu lumayan lah prosesi Asbul juga sampai sekarang udah hampir 7 tahun ya. Asbul berangkat dari nol lah. Dulu siapa sih yang tahu gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Kita berproses dari awal. Tapi alhamdulillah ketika kita ya mempunyai mindset yang positif gitu ya, insya Allah lah, balik lagi ke tagline si Asbul gitu kan, artinya tuh asal bulat tekad Asbul tuh ya. Jadi apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat pasti akan tercapai. Intinya ketika kita di dalam berproses ya, dinikmati, dijalani dan disyukuri, insya Allah lah semua pasti akan dinikmati. Oke. Gitu. Kalau melihat seperti itu, berarti Kang Sena itu adalah salah satu orang yang selalu berfokus terhadap terhadap peluang atau terhadap kekuatan. Kayak Asbul, kekuatannya adalah tekad gitu kan. Jadi apapun yang apapun yang dilakukan karena tekadnya kuat, itu
percaya akan selalu berhasil gitu kan. Sama juga dengan produk Hilo ini. Produk Hilo ini ada tekadnya adalah pengen membuat masyarakat Indonesia itu terus sehat. Makanya kita tuh buat namanya susu yang tinggi kalsium, rendah lemak gitu kan. Jadi rasanya tetap enak, tetapi baik untuk kesehatannya kita, terutama untuk kalsium. Dan nanti juga ada produk-produk Hilo itu yang tinggi vitamin D yang dibutuhkan pada masa pandemi seperti ini gitu kan. Nah itu jadi setelah kita ngobrol banyak sama Kang Sena, berarti poin penting dalam kita memasarkan suatu produk, kita itu harus tahu dulu STP-nya. Kita harus tahu dulu 4P-nya. STP itu tadi apa? Segmenting, targeting, positioning. Lalu 4P-nya itu adalah apa? Product, place, promotion, price gitu kan. Kita harus tahu konsep itunya dulu. Nanti ketika kita tahu konsepnya, kita harus tahu nih alatnya seperti apa. Nah, saat ini alat yang paling bagus itu adalah dengan menggunakan sosial media. Selain menggunakan sosial media, juga menggunakan network yang kita punya gitu kan. Kita harus berkolaborasi. Maka dari sini kami mengajak teman-teman untuk aktif dalam bersosial media dan harus bisa menggambarkan sosial media kalian itu adalah sesuatu hal yang positif. Dan kalian harus punya banyak kenalan, karena kenalan-kenalan itu yang akan bermanfaat untuk kalian untuk di masa akan datang gitu kan. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini Kang Sena nih, saya langsung tembak nih Kang Sena. Kang Sena adalah jiwa marketing yang sangat luar biasa. Kita kasih studi kasus nih untuk Kang Sena, gimana cara memasarkan kalau produk Asbul kayaknya Kang Sena udah hatam ya. Cara memasarkan produk Hilo supaya orang-orang bisa tertarik gitu kan. Misalnya Kang Sena ini ada di sosial medianya Kang Sena, dan gimana supaya orang-orang yang ada di followernya Kang Sena menggunakan Instastory itu bisa tertarik dengan tertarik untuk mengkonsumsi Hilo. Nih caranya untuk kalian mereview produk ini langsung kita berikan kepada pakarnya. Oke, boleh Kang Sena. Contoh misalnya ini saya sih lumayan sering juga ya di story gitu ya untuk mereview produk-produk gitu. Mungkin kalau untuk Hilo ya, misalnya nih kayak gini. Selain enak rasanya, Hilo ini minuman yang mengandung susu dengan gula aren, sumber kalsium, rendah lemak, tinggi vitamin D, dengan susu yang segar. Mantap banget. Gak salah kalau teman-teman cari minuman yang enak, pilih aja Hilo. Oh, satu lagi nih pertanyaan yang paling menarik dan paling sangat insightful untuk teman-teman. Kira-kira nih tips apa sih dari Kang Sena supaya kita itu menjadi wirausahawan atau profesional yang sukses? Oke, sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi apapun profesi kalian, jadilah yang terbaik, jadilah yang bermanfaat. Mungkin ketika kalian ingin menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik dengan menggunakan semua cara-cara yang baik. Ketika kalian menjadi seorang profesional, mau itu pekerja atau pegawai atau apapun, jadilah yang baik juga gitu ya. Jadilah yang bermanfaat untuk orang lain, karena cara yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Jangan menggunakan cara yang tidak baik, karena di akhir hasilnya pun akan tidak baik. Gitu. Oke, terima kasih Kang Sena atas sesi ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman di sini, dan juga kita ngambil hikmahnya dan kita menjadi lebih bersemangat untuk bisa berjuang mencari kesuksesan masing-masing di bidangnya. Bidang apapun tidak ada masalah, yang penting adalah niatnya baik. Pesan terakhir dari saya, jangan lupa minum Hilo yang rendah lemak, tinggi kalsium dengan vitamin D. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi sudah mendengarkan paparan dari Kang Sena maupun dari saya, dan kalau kita summary-kan tadi kan yang paling penting untuk kalian pelajari saat ini adalah di sosial media kalian.
Nah, kira-kira dengan sosial media ini, saya pengen memberikan suatu latihan bagi teman-teman, latihan di mana kita memberikan studi kasus kalian di sosial medianya, baik itu di Instagram ataupun di Facebook. Tapi saya sarankan adalah di Instagram karena pasti anak muda sekarang lebih familiarnya sama Instagram. Untuk bagaimana memasarkan produk Hilo RTD, boleh itu rasanya taro, Thai tea ataupun yang saya pegang yaitu milk brown sugar, varian apapun, dengan mereview produk Hilo yang key message-nya adalah susu sumber kalsium, rendah lemak, tinggi vitamin D. Saya tunggu upload-uploadan dari kalian dan kita pastikan ada hadiah yang menarik. Terima kasih.